Oke, kita lanjutkan materinya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai potensial dan energi potensial listrik ya, potensial elektrostatik ya. Jadi potensial elektrostatik itu terkait dengan bahwa gaya elektrostatik itu adalah gaya yang konservatif ya. Usahanya tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Sehingga kita bisa definisikan usaha oleh gaya elektrostatik itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Karena F sama dengan Q kali E, nah kita juga bisa definisikan potensial elektrostatik V yang terhubung dengan energi potensial itu sama dengan U sama dengan Q kali V. Dengan Q adalah muatan yang dipindahkannya, ya, muatan listrik yang dipindahkannya. Nah, kemudian di sini kita juga sudah belajar bagaimana menghitung muatan potensial listrik untuk berbagai kasus ya. Pertama untuk kasus muatan titik, misalkan kita punya V-nya sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R ditambah suatu konstanta, di mana konstanta ini nanti bergantung pada titik referensi ya. Pada umumnya referensi diambil pada titik yang jauh dari sumber ketika R-nya menuju tahingga, di mana di situ kita bisa set V sama dengan V di tahingga itu sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya V-nya akhirnya adalah 1/4 V epsilon 0 Q per R, dengan R adalah jarak dari pusat dari muatan ke titik yang kita tinjaunya. Sekali lagi titik referensinya di R menuju tabringga. Jika ada N buah sumber muatan titik, ya tinggal dijumlahkan saja potensialnya. Lagi kalau saya pilih R menuju tabringga sebagai referensi, maka konstantanya sama dengan 0. Nah, di sini sudah diambil contoh-contoh. Kemudian juga kalau saya bicara bola pejal atau untuk distribusi muatan yang kontinu, kita bisa hitung dengan menggunakan definisi potensial listrik ya. Jadi kita tidak lakukan partisi lagi. Jadi partisinya dilakukan via untuk menghitung medan biasanya paling enak begitu. Ya bisa saja kita lakukan partisi sebenarnya dengan menggunakan potensial seperti ini, tapi paling mudah sih kita ngitung medannya, terutama untuk medan-medan yang bisa dihitung pakai hukum Gauss. Kemudian kita gunakan hubungan V sama dengan minus E dot dr untuk mencari beda potensialnya. Nah, contohnya untuk bola pejal yang isolator, kita sudah hitung bahwa E-nya dia linear di dalam ya, 1/4 V epsilon 0 Q per R pangkat 3 dikali R. Dan di luar seperti muatan titik 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Jika kita pilih R menuju tabringga sebagai referensi lagi, maka kita dapatkan fungsi potensialnya itu adalah VR sama dengan Q dibagi 8V epsilon 0 R 3 minus R kuadrat per R kecil kuadrat per R besar kuadrat untuk di dalam, dan di luar ini saya salah. Di luar itu Q per R ya, bukan Q per R kuadrat, sorry. Dihapus dulu. Per R ya. Nah, kemudian untuk bola konduktor pejal karena di dalamnya sama dengan 0, di dalam konduktor jadi E-nya sama dengan 0 maksudnya, di luar sama dengan muatan titik biasa, jadi V-nya itu konstan di dalam dan di luar per R ya. Nah di sini menunjukkan bahwa di dalam konduktor setiap titik itu punya potensial yang sama ya, atau Q potensial. Nah, kemudian untuk kawat lurus yang sangat panjang, L-nya jauh lebih besar daripada R gitu ya. R adalah jarak yang kita tinjau, jarak tegak lurus ke kawatnya.
Nah, di sini karena ada syarat bahwa L-nya jauh lebih besar daripada R, maka kita tidak bisa memilih R menuju Tabringga itu sebagai suatu referensi, titik referensi. Jadi kita bisa pilih referensinya di titik yang lain. Kita sebut saja A gitu. Nah, sehingga saya punya V sebagai fungsi R-nya adalah V di A ditambah lambda per 2 V epsilon 0 ln A per R. Nah, jadi sistemnya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ambil contoh di mana kita menghitung untuk dua buah konduktor ya. Sistem dua buah konduktor yang dikasih muatan sama besar tapi berlawanan jenis gitu. Nah, kita tinjau yang bola konduktor sepusat, di mana bola dalam kita kasih muatan plus Q, dan bola luar kita kasih muatan minus Q. Nah, di sini kita lihat bahwa medannya hanya muncul di daerah antara kedua konduktor saja, di luarnya dan di dalam sama dengan 0, sehingga beda potensialnya adalah ini ya, delta V, beda potensial antara permukaan dalam dan permukaan luar. Itu adalah Q per 4 V epsilon 0 dibagi 1/A dikali 1/A min 1/B. Nah, kita bisa tuliskan jadi Q sama dengan 4V epsilon 0 dibagi 1/A min 1/B dikali delta V. Nah, nanti yang suku pengali itu, jadi Q itu ada sebanding dengan delta V, dan suku konstantanya itu bergantung pada dimensi dari sistem, kita sebut sebagai C, itu adalah kapasitansi. Nah, jadi ini adalah contoh dari suatu sistem yang kita sebut sebagai kapasitor. Jadi kapasitor itu pada dasarnya terdiri dari dua buah konduktor yang kita kasih muatan yang sama tapi berlawanan jenis ya. Sehingga medannya terkonten di daerah antara dua konduktor tersebut. Nah, contoh lagi kita punya dua keping yang sangat luas disusun sejajar gitu. Kemudian yang kiri dikasih muatan plus sigma, kanan rapat muatannya minus sigma, uniform. Kita juga sudah hitung E-nya juga sama terkonten di daerah antara keping saja. Kemudian kalau saya hitung beda potensial antara kedua keping, saya dapat Q sama dengan epsilon 0A per L dikali delta V. Nah, hubungannya tentunya sama, Q itu sebanding dengan delta V, dan konsep kesebandingannya kita sebut C. C itu adalah kapasitansi juga, tapi di sini bisa dilihat kapasitansi itu dia berbeda antara keping sejajar dengan kapasitansi untuk kapasitor bola. Nah, jadi akhirnya hubungan Q sama dengan C kali V kali delta V untuk kapasitor, C-nya itu bergantung pada dimensi ya, dan bentuk atau konfigurasi dari kapasitornya gitu ya. Artinya untuk kapasitor bola dan untuk kapasitor keping sejajar dia punya C yang sama, C yang berbeda. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Pertanyaan? Ada? Nah, jadi sekarang kita akan bahas kapasitor secara umum. Ya. Jadi secara kasarnya sih kapasitor itu adalah sistem dua konduktor. Nah, di mana kita kasih muatan yang sama yang terpisah pada jarak tertentu, yang dipisahkan pada jarak tertentu. Pada jarak tertentu, kemudian dan diberi muatan yang sama dan berlawanan jenis ya.
Nah, jadi konduktor itu seperti electric device gitu ya, jadi seperti, mmm, alat gitu, alat elektronik gitu ya. Ya terdiri dari itu, terdiri dari 2 konduktor dipisahkan pada jarak tertentu, diberi muatan sama, berlawanan jenis. Salah satu gunanya itu untuk, storage energi elektrostatik ya. Ini digunakan salah satunya untuk, menyimpan energi elektrostatik sebenarnya. Energi listrik lah, atau kita tulis dalam bentuk charge ya, dalam bentuk muatan listrik. Nah, muatan listrik yang di storage, yang disimpan, Q, itu sama dengan C dikalikan dengan delta V, seperti halnya yang kita sudah temukan di sini. Jadi Q itu adalah muatan pada kapasitor ya, yang tersimpan pada kapasitor. V ini adalah tegangan jepit ya, atau beda potensial, tegangan atau beda potensial antara keping positif, antara 2 keping kapasitor ya, antara bukan 2 keping ya, 2 konduktor, atau biasanya kita tuliskan ini beda potensial atau tegangan di ujung-ujung kapasitor gitu ya. Nah, dan C di sini ini adalah kapasitansi. Kapasitansi kapasitor, dia hanya bergantung pada bentuk, ukuran kapasitor, dan apa namanya, tadi ada material atau bahan pengisi daerah di antara kapasitor ya. Kapasitor. Nah, kapasitansi kapasitor ini dia tidak bergantung pada berapa banyak muatan yang tersimpan pada kapasitornya. Dia tidak bergantung juga pada seberapa besar tegangan antara 2 konduktornya gitu ya. Dia hanya bergantung pada bentuk dan ukuran atau dan material pengisi daerah di antara kapasitornya. Bukan di antara kapasitor, di antara konduktor. Anda bisa bayangkan seperti sebuah kapasitor, seperti sebuah wadah gitu ya, seperti sebuah gelas gitu, yang bisa diisi air gitu ya. Tentunya volume dari gelas ya, volume dari gelas itu kan dia bergantung pada ukuran, tentunya bergantung pada bentuk juga. Kalau gelasnya bentuknya silinder, berarti kan volumenya luas alasnya dikalikan dengan tinggi gelas tersebut gitu ya. Dan kita juga tahu volume dari gelas itu atau kapasitas dari gelas itu kan tidak bergantung terhadap seberapa banyak air yang kita isi gitu ya. Mau airnya diisi penuh, mau tidak diisi air, mau
diisinya sedikit gitu ya, mau diisi setengah, ya volume dari gelasnya nggak berubah gitu ya, selama ukurannya tidak berubah, tidak diubah gitu. Atau bentuknya juga tidak diubah. Nah, ini juga sama kapasitor. Kapasitansi kapasitor itu selama bentuk, ukuran, atau materialnya tidak diganti, material di tengahnya itu tidak diganti, ya dia punya kapasitansi yang tetap gitu ya. Berapapun muatan yang disimpan, berapapun beda potensial antara kedua keping tersebut gitu ya, antara dua konduktor tersebut. Jadi di sini kesebandingannya adalah Q sebanding dengan V. Artinya kalau saya perbesar tegangannya, perbesar beda potensial antara ujung-ujung kapasitornya, maka C-nya tidak berubah, tapi Q-nya yang nambah gitu ya. Sebaliknya kalau beda potensialnya dikecilin, Q-nya yang mengecil gitu ya. C-nya nggak berubah. Nah, dan kemarin kita sudah bahas untuk kapasitor bola, misalkan kapasitor bola itu terdiri dari kita punya bola konduktor dan satu lagi kulit bolanya. Kita susun sepusat. Jari-jarinya adalah A, yang ini adalah B. Kemudian di dalam kita kasih plus Q, di luar kita kasih minus Q. Medan listriknya hanya muncul di daerah antara saja. Hanya muncul di daerah antara. Dan nilai C-nya saya tulis saja C bola gitu. Sama dengan 4V epsilon 0 dibagi 1/A min 1/B. Nah, kalau kita juga kemarin sudah membahas kapasitor yang keping sejajar. Jadi ini E-nya hanya muncul di sini ya. Untuk kapasitor keping sejajar, sini kita kasih plus sigma. Kapasitor keping sejajar. Sebelah sini kita kasih sigma, misalkan di sini kita kasih minus sigma. Ini adalah L, jarak pisahnya, luasnya adalah A, maka C-nya adalah epsilon 0 A dibagi L. Untuk yang keping sejajar, ya, medan listriknya juga yang muncul hanya daerah di antara sini saja, dari positif ke negatif ya. Sini dia uniform. Iya. Iya. Nah, yang jelas di sini, ketika kita bicara, ya kita bisa punya sistem kapasitor yang lain ya sebenarnya. Tapi sebagai contoh kita ambil yang dua ini saja dulu. Kita yang jelas setiap sistem kapasitor itu sebenarnya terdiri dari dua terminal ya. Jadi kalau saya hubungkan, satu terminal itu terhubung dengan keping yang positif, terminal yang lain itu dihubungkan dengan keping yang negatif gitu. Ini juga sama.
satu terminal dihubungkan dengan keping positif, terminal lain dihubungkan dengan keping negatif gitu. Nah, jadi kalau kita bicara notasi kapasitor dalam rangkaian listrik, kita biasanya gunakan dua terminal dan digunakan kapasitor keping sejajar sebenarnya sebagai notasi. Nah, seperti ini. Saya sebut ini titik A, titik B gitu. Dan ini adalah kapasitor dengan kapasitansi C. Maka di sini relasinya adalah bahwa Q itu sama dengan C dikali, kadang-kadang ditulis sebagai VAB. Nah, ini sama aja sih. Dengan VAB itu adalah beda tegangan antara A dengan B. VAB itu adalah beda potensial, tegangan. Tegangan itu sama dengan beda potensial ya. Tegangan antara titik A dan B. Terminal atau titik. Nah, kemudian C, kapasitansi. Itu dinyatakan dalam satuan farad. Itu kan dalam F itu adalah farad. Dalam SI. Meskipun sebenarnya farad ini satuan yang terlalu besar sebenarnya. Jadi pada umumnya kapasitor itu dinyatakan dalam pico atau mikrofarad gitu ya. Jadi farad itu terlalu besar. Jadi pada umumnya dinyatakan dalam mikrofarad. Mikrofarad itu 10 pangkat berapa? Minus 6 farad ya. Ini mikrofarad. Atau kadang-kadang juga pakai picofarad gitu ya, atau nanofarad. 10 pangkat min 12. Ini picofarad. Jadi dalam SI biasanya dinyatakan dalam ini ya, dalam farad. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Bentar ya. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi karena kapasitor ini untuk menyimpan muatan dia butuh tegangan ya. Jadi biasanya dua ujung-ujung ini, dua ujung terminal ini, terminal A dan B ini biasanya dihubungkan ke suatu sumber tegangan. Biasanya sih ya tidak harus sih ya. Biasanya sumber tegangannya kita gunakan sumber tegangan DC, baterai misalkan gitu.
Atau dia bisa juga kita hubungkan dengan kapasitor yang lain. Bisa juga dihubungkan dengan kapasitor yang lain, sehingga membentuk sebuah susunan kapasitor. Jadi kalau saya misalkan kita punya 2 kapasitor, sebut saja kapasitansinya C1 dan C2 gitu. Kemudian kita susun. Nah, kalau kita punya 2 kapasitor, kita cuma bisa menyusun begini. Ini adalah kapasitor 1. Itu. Dan kita juga punya kapasitor satu lagi. Ini C2 misalkan. Gitu. Nah, terminal 1 dengan terminal yang lain itu kita hubungkan, gitu ya. Sehingga kita punya sistem dengan 2 terminal juga. Kalau saya sebut ini titik A, ini titik B gitu ya. Di sini C, gitu. Nah, susunan ini kita sebut sebagai susunan seri. Disebut sebagai susunan seri, ya, karena dia serial gitu. Atau yang kedua, kita juga bisa punya kapasitor. Ini kapasitor pertama, ini terminal ini. Kemudian kita punya kapasitor kedua, ini C1 misalkan, ini C2. Ini yang kita hubungkan, terminal 1 dengan terminal 1, terminal 2 dengan terminal 2. Kemudian kita tarik kabel di sini. Ini jadi terminal inputnya, terminal 1, ini terminal 2. Sebut saja ini A, ini B. Dan ini kita sebut sebagai susunan paralel. Nah, sekarang kita lihat, karena ini sebenarnya adalah device dengan 2 terminal juga yang terdiri dari 2 buah kapasitor, maka sebenarnya kita bisa bikin sistem ekuivalennya. Jadi ini adalah ekuivalen dengan saya punya saya punya kapasitor, 1 buah kapasitor dengan ujung-ujung terminal A dan B. Nah, tapi sekarang kapasitansinya tidak lagi C1, tidak lagi C2, kita sebut aja CS gitu ya. Dan ini juga sama, C2 nya saya pindahin ke atas. Ekuivalen dengan sistem 1 buah kapasitor dengan kapasitansi CP gitu ya, C paralel. Nah, ekuivalen itu maksudnya apa? Ekuivalen itu maksudnya ya, kalau kita ukur apapun di sini ya, di 2 terminal AB ini, itu 2 sistem ini menghasilkan hal yang atau berperilaku sama ya, berperilaku sama. Jadi artinya kalau untuk menganalisis rangkaian ya gitu ya, susunan kapasitor, kalau saya punya 2 kapasitor ini bisa saya ganti jadi sistem 1 kapasitor saja.
Tapi tentunya C-nya tidak lagi C1 dan C2, tapi kita sebut sebagai CS. Gitu ya. Kalau yang paralel kita sebut sebagai CP. Tentunya menganalisis satu kapasitor kan harusnya lebih sederhana daripada menganalisis dua atau lebih kapasitor. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kita menghitung CS dan menghitung CP. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini kita punya dua buah kapasitor. Tentunya kalau dia bermuatan, maka kalau di sini bermuatan positif, yang ini muatan negatif, yang ini harus muatan positif, yang ini harus muatan yang negatif. Jadi bisa dilihat kalau kapasitornya seri, maka muatan positif atau keping yang negatif itu terhubung dengan keping yang positif. Nah, kalau kapasitor 1 itu menyimpan muatan Q1 dan kapasitor 2 menyimpan muatan sebesar Q2, dan ini kita sebut saja menyimpan sebesar Qs gitu. Maka kalau dia seri, Q1 itu harus sama dengan Q2, harus sama dengan Qs ya. Ini kalau dia susunan seri. Nah, tentunya karena potensial itu skalar, saya juga punya relasi seperti ini, bahwa VAB itu haruslah sama dengan VAC ditambah VCB. Jadi ini adalah tegangan antara titik AB itu sama dengan tegangan AC ditambah tegangan CB. Karena saya punya relasi hubung ini, Q sama dengan C kali V, maka VAB bisa saya tuliskan sebagai QS per CS, VAC bisa saya tuliskan sebagai Q1 per C1, yang ini bisa saya tuliskan sebagai Q2 per C2. Karena Q1 sama dengan Q2 sama dengan QS, ini bisa saya coret, sehingga saya dapatkan relasi 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Merah. Oke. Nah, sedangkan untuk yang paralel, dia berbeda ya. Berbeda seperti apa? Karena kalau kita lihat di sini, kalau ini muatannya positif, ini muatannya negatif, maka ini muatannya juga positif, ini nanti muatannya negatif. Nah, jadi yang positif dihubungkan dengan yang positif, yang negatif dihubungkan dengan yang negatif. Nah, karena dia sudah setimbang, kalau setimbang maka tegangan di titik ini itu harus sama, potensial di titik ini haruslah sama dengan potensial di titik ini. Jadi tidak ada beda potensial dari A ke B, dari titik yang atas ini dengan yang bawah ya. Kalau masih ada potensial, maka masih ada aliran muatan sebenarnya. Kalau sudah tidak ada beda potensial, tidak lagi ada aliran muatan, jadi akhirnya ya mereka setimbang itu setelah potensialnya sama. Nah, jadi baik kapasitor 1 maupun kapasitor 2 itu tegangannya sama ya, sama-sama VAB, sama-sama VAB. Jadi kalau paralel justru terbalik dengan yang seri. Kalau seri muatannya yang sama, kalau paralel itu beda potensial antara ujung-ujung kapasitornya yang sama. Tentunya kalau itunya sama, maka muatan yang tersimpannya berbeda. Kalau ini adalah Q1, ini adalah Q2, dan ini adalah Qp. Jadi kalau paralel beda potensial. Antara ujung-ujung kapasitor.
ujung-ujung semua kapasitor sama ya. Ini kalau dia paralel. Nah, karena muatannya dianggap tidak ada bocor, jadi Qp adalah muatan totalnya. Qp itu adalah muatan yang tersimpan di kapasitor 1 dan muatan yang tersimpan di kapasitor 2. Kalau saya tuliskan, ini adalah Cp dikalikan dengan VAB, beda potensialnya. Ini adalah C1 dikalikan VAB juga, ditambah C2 dikali VAB. Ini bisa kita coret, sehingga saya punya relasi kalau untuk paralel Cp itu sama dengan C1 ditambah C2. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu? Di sini? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kalau saya punya 3 kapasitor, saja C1, C2, dan C3 misalkan. Nah, ini nyusunnya jadi lebih banyak susunannya gitu ya. Kita bisa susun, ini kemungkinan pertama, itu kita bisa susun seri semua. Ini terminal ujungnya, ini A, ini B, saja ini C1, misalkan C2, C3, ini plus, min, plus, min, plus, min, berarti begitu. Dan ini muatan yang tersimpannya adalah Q1, Q2, Q3 misalkan. Nah, setelah kita ini, maka ini ekivalen juga dengan sistem seperti ini. Ini A, ini B, sebut saja ini C gitu. Nah, tentunya karena ini susunannya full seri, ini C, ini sebut aja key, gitu. Muatan yang tersimpannya, tentunya ini plus ini min. Nah, maka Q1 harus sama dengan Q2, harus sama dengan Q3, harus sama dengan Q. Ini sebut aja C, ini titik D, dan sama halnya seperti tadi, saya punya VAB, sekarang ada 3, dengan VAC ditambah VCD ditambah VDB, dan saya tahu ini adalah Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q3 per C3. Ini kita bisa coret karena sama semua. Jadi akhirnya saya dapatkan 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ya. Jadi kalau susunannya full seri, ya kita tinggal tambahkan aja. Jadi kalau ada 4 full seri, ya tambahkan 1/C4 itu ya. Tambahkan 1/C5 kalau ada 5, kalau susunannya full seri begini. Nah, untuk yang full paralel juga sama. Kalau yang full paralel juga sama, ini kemungkinan kedua.
kita punya susunan yang full paralel begini misalkan. Ini A, ini B, ini C1 misalkan, ini C2, ini C3. Tentunya ini plus minus, ini plus minus, ini plus minus. Sebut aja ini charge-nya Q1, ini charge-nya Q2, ini charge-nya Q3. Dan ini juga ekivalen dengan sistem yang seperti ini. Ini C, ini Q misalkan. Karena paralel, tegangan jepitnya, beda potensial untuk ujung-ujungnya sama semua. Dan saya punya Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 begitu. Jadi saya punya C kali VAB sama dengan C1 kali VAB ditambah C2 kali VAB ditambah C3 kali VAB. VAB-nya bisa kita coret semua. Jadi saya punya untuk yang full paralel sama jumlah saja ya, C1 tambah C2 tambah C3. Nanti kalau ada 4 ya berarti tambahin lagi 4. Nah, sekarang ada kemungkinan lain kalau kita bicara sistem dengan 3 kapasitor. Kita bisa punya seperti ini, misalkan. A, ini B, misalkan ini C1, C2, ini C3. Tentunya ini plus, min, plus, min, plus, min. Sebut aja ini Q1, ini Q2, ini Q3. Dan sama, ini juga bisa kita gambarkan sistem ekivalennya. A, ini B, ini C, ini Q. Nah, bagaimana kita menganalisa ini? Ya, kita bisa gunakan analisis yang sama dengan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Misalkan dari sini kita punya berarti kan Q itu sama dengan Q1 gitu ya. Q itu sama dengan Q1 tapi dia sama dengan Q2 plus Q3 gitu ya. Nah, untuk melihat jalur ini sebenarnya Anda bisa lihat dari sirkuitnya, dari rangkaian, dari susunannya. Jadi bayangkan kalau saya punya muatan tuh ini plus min sorry. Jadi Anda bisa bayangkan Q itu sebagai flow gitu ya, sebagai aliran muatan gitu. Nah, karena dia ini satu aliran, jadi ini adalah Q. Di sini juga satu aliran, maka di sini adalah Q juga. Nah, tapi di sini dia ketemu percabangan. Nah, ketika dia bertemu percabangan, maka si muatan ini dia pecah gitu ya. Sehingga dia ngalir ke sini, ini ngalir ke sini, dan akhirnya dia bergabung lagi ke sini. Nah, kalau yang ini bisa dilihat, kalau yang seri, itu dia tidak ada percabangan.
dia maju aja terus. Makanya di sini key-nya sama semua. Kalau yang ini dia pecah 3, satu ke atas, satu ke tengah, satu lagi ke bawah gitu. Karena pecah 3 maka ini di jumlah begini. Nah ini juga sama, karena ini dia ada satu jalan begini lewat kapasitor C1, kemudian dia pecah, jadi Q2 dan Q3, maka di sini Q muatan yang di kapasitor ekivalen itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Nah, kalau saya sebut ini titik C misalkan, kita bisa lakukan bahwa VAP gitu ya, sama dengan VAC ditambah VCB. Nah, kita bisa hitung berapa VCB-nya. Nah, kalau saya hitung VCB di sini, nah, karena VCB itu bisa saya hitung lewat jalur atas, dan saya juga bisa hitung lewat jalur bawah, maka saya punya di sini VCB lewat jalur atas sama dengan VCB lewat jalur bawah begitu. Maka saya punya di sini VCB itu kan berarti apa? Q2 kali C2 ya. Q2 kali C2 harus sama dengan Q3 kali C3 gitu ya. Kita juga punya relasi ini. Nah, kemudian kalau saya gunakan Q sama dengan Q1 plus Q2, kemudian kita substitusi semua, kita bisa dapatkan berapa nilai C-nya gitu ya. Kalau kita langsung analisis dari sini, seperti halnya yang kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi di sini juga kita sebenarnya kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan pengetahuan kita tentang persamaan seri dan paralel. Jadi ketika kita membuat sistem seperti ini, sistem ekivalennya, kalau ini langsung dari 3 jadi 1, kita bisa bikin intermediate step gitu ya. Kita bisa bikin intermediate step. Jadi kalau saya punya kapasitor seperti tadi, ini C1 misalkan, ini C2, ini C3, ini A, ini B, ini C misalkan gitu. Kemudian kita punya ini plus min, plus min, plus min. Nah, kita bisa bikin dulu rangkaian ekivalen yang terdiri dari 2 kapasitor jadi intermediate step. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat C2 dan C3, C2 dan C3 itu kan hubungannya adalah paralel, ya. Tapi tegangan ujung-ujungnya bukan lagi VAB, tapi tegangan ujungnya adalah VCB. Nah, jadi akhirnya saya bisa gabungkan ini dengan menggunakan relasi paralel, sehingga sekarang sirkuitnya jadi C1, ini B, ini C di sini. Ini kita sebut apa ya? CP aja gitu ya. Kita sebut CP misalkan. Nah, setelah ini baru kita dengan CP tentunya adalah C1 plus C1 plus C2. C2 plus C3 karena relasi paralel. Dan kemudian kita baru
kita ekivalenkan lagi menjadi satu kapasitor. Ini A, ya, ini B misalkan, ini C, ini baru Q plus minus. Nah, sekarang relasinya jadi lebih sederhana lagi karena C1 dengan CP itu adalah seri. Sehingga C-nya adalah, saya punya kan 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP. Ya, tapi saya tahu juga 1/CP adalah C1 plus C2. Jadi C1 ditambah 1/C2 plus C3. Itulah kira-kira ya. Nah, nanti cara nyari muatan yang disimpan di masing-masing kapasitor, nah kita bisa pakai relasi yang ini. Kita bisa pakai relasi yang mana? Yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Yang lain? Belum ada, Kak. Ya, nah, ini ya ini jadi kasusnya sederhana sebenarnya. Harusnya Anda juga sudah pernah pelajari di SMA dulu ya. Jadi ini menarik. Nah, ada kasus lain sebenarnya ketika saya ingin menyusun sebuah kapasitor. Nah, kalau ini kan memang kita, jadi skenarionya gini. Kalau yang atas ini skenarionya adalah saya simpan di sini aja ya, skenarionya. Nanti kalau Anda kerja lihat di soal, skenarionya adalah Anda punya kapasitor kosong. Jadi 2 atau lebih kapasitor kosong ya. Atau 2 aja ya 2 atau lebih kapasitor kosong. Kapasitor kosong. Kosong di sini artinya dia tidak bermuatan. Sini tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Nah, tidak bermuatan di sini ya dia kosong gitu ya. Seperti gelas yang belum ada airnya gitu ya, kosong aja gitu. Kemudian kita susun. Kedua, kapasitor disusun. Kapasitor disusun ya, dengan konfigurasi tertentu. Dia bisa seri, dia bisa paralel, dia bisa gabungan antara seri dan paralel begitu ya. Yang jelas seperti ini, jadi ini bisa seri, bisa paralel, bisa gabungan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kapasitor disusun dengan konfigurasi tertentu, nah, baru ujung-ujung terminal di sini VAB, terminal AB itu baru dikasih tegangan. Sekarang baru sistem
dihubungkan dengan sumber tegangan hingga terjadi setimbangan ya, hingga tunak namanya. Tunak itu artinya kapasitor sudah penuh semua ya. Tunak itu kapasitor penuh. Artinya Anda bisa bayangkan kalau Anda punya gelas disusun gitu, kemudian bolong-bolongnya susunan gelasnya itu artinya gelas satu dihubungkan dengan gelas yang lain, seterusnya. Kemudian kita isi air sehingga semua penuh gitu. Nah, jadi skenario seperti ini, kita punya 2 atau lebih kapasitor kosong, kemudian disusun, baru dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya. Baru dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini kapasitor penuh maksudnya. Penuh itu jadi tidak bisa lagi menampung muatan. Nah, dengan skenario seperti ini, analisis ini oke. Ya. No problem. Ini skenario 1. Nah, kita bisa punya skenario yang lain. Skenario kedua misalkan. Ya, kita punya 2 atau lebih kapasitor, anggap aja kita punya 2 kapasitor. Pertama, kita punya 2 kapasitor. Kita punya 2 kapasitor. Kosong. Yang kedua, 3 dan 2 itu dibalik prosesnya. Langkah 3 dan langkah 2 itu dibalik, artinya sekarang langkah keduanya adalah masing-masing kapasitor itu dihubungkan dulu dengan sumber tegangan. Dihubungkan dengan sumber tegangan. Zuhur dulu bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi skenario kedua kita punya 2 buah kapasitor kosong. Nah, sekarang masing-masing kapasitor itu dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi sekarang setiap kapasitor punya muatan sendiri. Punya muatan atau bermuatan. Nah, yang ketiga setelah dihubungkan dengan sumber tegangan baru disusun. Kapasitor dihubungkan atau disusun. Atau dihubungkan. Tentunya dengan konfigurasi tertentu. Oke. Nah, untuk skenario kedua ini, ya, kita tidak lagi relasi seri paralel ini tidak lagi sederhana gitu ya. Karena pada awalnya kapasitor punya muatan dulu. Jadi bisa bayangkan, misalkan saya punya 2 buah kapasitor. Ini C1 misalkan, dia kosong. Kemudian saya punya kapasitor lain. Ini C2 gitu. Kemudian masing-masing kapasitor ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, kita isi muatan. Kita hubungkan dengan baterai misalkan. Ini baterai. Ya, saya hubungkan dengan baterai. Juga saya hubungkan dengan baterai, bisa jadi baterai yang lain. Sedemikian sehingga penuh. Ini plus, ini min, jadi ini plus, ini min. Sampai penuh, jadi ini misalkan saya sebut aja bawa muatan Q1. Ini bawa muatan Q2. Untuk ini kita sebut saja ini titik AB, ini titik CD misalkan. Setelah penuh, jadi ini masing-masing kapasitor kita isi sampai penuh. Masing-masing kapasitor kita isi sampai penuh. Nah, setelah penuh, kemudian kita cabut. Kemudian kita cabut. Nah, kemudian disusun. Nah, yang jadi masalah itu karena sekarang kapasitor itu punya muatan, cara nyusunnya itu jadi pengaruh sekali. Jadi sekarang ketika menyusun itu ada 2 kemungkinan. Kita ambil saja satu kemungkinan pertama. Ya, itu kedua terminal, maksudnya terminal positif dihubungkan dengan terminal positif, terminal negatif dihubungkan dengan terminal negatif. Jadi terminal positif saling dihubungkan dengan positif lagi, hubungkan dengan positif lagi, dan sebaliknya terminal negatif dengan terminal negatif. Artinya kita menghubungkannya titik A kita hubungkan dengan titik C, dan titik D, titik B kita hubungkan dengan titik D. Dengan titik D. Jadi skenario-nya sekarang saya punya ini plus minus C1,
ini A, ini B, Q1, ini D, salah, ini C, ini D, ini C2, ini Q2, ini plus minus. Ini kita hubungkan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini sistemnya paralel gitu? Kalau tadi, kalau pakai skenario pertama, ini jadi sistem paralel. Nah, tapi kalau sekarang, di sini kita bisa lihat bahwa karena masing-masing itu punya muatan, di sini ada muatan Q1, di sini ada muatan Q2. Artinya di sini kalau Q1 dengan Q2-nya atau ya dia punya muatan gitu ya. Jadi ada beda potensial antara titik A dengan titik C sekarang. Secara umum bisa jadi muncul beda potensial antara A dengan C atau B dengan D. Kita ganti warna merah. Nah, di sini ketika kita hubungkan, ini secara umum ada beda potensial antara A dengan C. A dengan C atau ya B dengan D tentunya. Nah, kalau ada beda potensial, maka di sini ada aliran muatan. Ada aliran muatan. Ada aliran muatan. Bisa dari muatannya bisa mengalir dari Q1 ke Q2 atau dari Q2 ke dari C2 ke C1 gitu ya. Bergantung mana yang potensialnya lebih tinggi antara titik A dengan titik C gitu ya. Dengan titik C. Kalau misalkan titik A lebih besar potensialnya gitu ya, maka ada aliran muatan positif dari C1 ke C2 gitu ya. Kita asumsikan aliran muatannya aliran muatan positif saja. Jadi yang mengalir misalkan charge positif charge gitu ya. Kalau kita asumsikan Q1 VA lebih besar daripada VC, dia bisa jadi dia ngalir ke sini gitu ya. Nah, jadi ada aliran muatan sampai kapan muatan itu mengalir? Sampai tegangan A sama dengan tegangan C. Sampai tegangan kapasitor 1 sama dengan tegangan kapasitor C2. Nah, jadi nanti pada akhirnya ini tetap C1 nggak berubah, ini juga tetap C2, ini juga positif, ini juga positif, ini negatif, ini negatif, ini C2. Kita ganti pakai warna merah biar sama. Kita gambar terminalnya di sini. Nah, sekarang karena ada muatan yang pindah dari Q1 ke Q2, misalkan muatan positif yang pindah, maka muatan yang tersimpan di Q1 sekarang di C1 sekarang tidak lagi sama dengan Q1.
Dan muatan yang dia lebih kecil pasti dari Q1. Dan muatan yang di C2 dia tidak lagi sama dengan Q2, pasti dia lebih besar gitu ya. Karena ada yang ngalir ke sana. Ada yang ngalir ya. Jadi ini kita sebut saja muatan setelahnya, kita sebut Q1 final gitu. Yang ini kita sebut Q2 final. Nah, sekarang tentunya kalau beda potensial ini adalah PQ, misalkan ujung-ujungnya yang ini juga PQ. Ya. Beda potensial antara kedua ujung-ujung kapasitor ini sudah sama sekarang. PQ. Nah, jika diasumsikan tidak ada yang kabur gitu ya, tidak ada yang bocor, jadi diasumsikan tidak ada muatan yang bocor, tidak ada muatan yang bocor, maka kekalahan muatan berlaku. Muatan sebelum dengan muatan sesudah itu dia ada gitu ya, sama. Jadi Q1 ditambah Q2 itu haruslah sama dengan Q1 final ditambah Q2 final. Nah, kita punya relasi ini. Nah, relasi lain yang ini jadi paralel sekarang gitu ya. Karena sekarang potensialnya sudah sama. Dan ingat kalau paralel maka beda potensial antara kedua kapasitornya sama. Jadi relasi kedua saya punya VPQ lewat yang jalur atas sama dengan VPQ yang jalur bawah. Jadi saya punya V itu tadi apa? Q per C ya. Ya, Q per C. Jadi saya punya di sini Q1 final per C1 harus sama dengan Q2 final per C2. Nah, jadi sekarang kita punya dua persamaan ini, kita bisa selesaikan persamaannya. Jadi kalau saya punya di sini berarti Q1 final itu sama dengan C1 per C2 dikalikan Q2 final. Saya bisa substitusi ke sini. Kalau saya substitusi ke sini, maka saya dapatkan Q1 plus Q2 sama dengan Q2 finalnya saya keluarkan dikali dengan C1 plus C2 ditambah 1. Jadi saya bisa dapatkan Q2 finalnya adalah ya ini bisa saya tuliskan dulu begini, ini mungkin lebih bagus. Ini jadi C1 plus C2 per C2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Q2 finalnya sama dengan C2 dibagi C1 plus C2 dikali Q1 plus Q2. Dan tentunya Q1 finalnya akhirnya C1 plus dikali Q1 plus Q2. Oke. Nah, jadi sekarang muatan yang ada di kapasitor 1 dan kapasitor 2 tidak lagi Q1 dan Q2, tapi Q1 final dan Q2 final yang hubungannya adalah Q1 finalnya sama dengan C1 dibagi C1 plus C2 dikali Q1 plus Q2. Q2 finalnya adalah C2 plus C1 plus C2
dikali Q1 plus Q2. Dan tentunya tegangannya akhirnya kalau kita hitung PQ-nya, tegangan akhirnya Anda bisa hitung lewat atas atau lewat bawah. Saya hitung lewat atas saja. Nah, ini jadi sama lah ya, lewat atas dikali Q1 plus Q2 ya. Oke. Jadi ini muatan akhir di masing-masing kapasitor. Ini tegangan akhir kapasitor ya. Dia sama. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Nah, jadi ini adalah skenario kedua, di mana terminal positif kita hubungkan dengan terminal positif, terminal negatif kita hubungkan dengan terminal negatif. Nah, sekarang gimana? Ini kita asumsikan aja sekarang tadi bahwa VAB lebih besar daripada VCD ya. Ini kita asumsikan di sini VAB lebih besar daripada VCD. Jadi ngalirnya ke bawah ya, dari Q1 ke Q2. Nah, sekarang kita lihat skenario yang lain. Bukan skenario, sorry. Kasus yang lain untuk skenario yang kedua. Nah, sekarang terminal positif dibalik, dihubungkan dengan terminal negatif. Dan terminal negatif dihubungkan dengan terminal positif. Jadi A dihubungkan dengan D, B dihubungkan dengan C. Apa bedanya kalau gitu? Nah, jadi sekarang sistemnya ini C1, ini A, ini B. Nah, sekarang saya punya C2, ini minus, ini plus. Ini adalah yang C, ini adalah yang D. Ini yang kita hubungkan. Ini Q1, ini Q2. Nah, sekarang sudah jelas-jelas bahwa antara A dengan D itu jelas ada beda potensial karena yang satu positif, yang satu negatif. Jelas ada beda potensial antara A dengan D. Nah, jadi karena ada beda potensial sama halnya dengan yang tadi, maka ada aliran muatan. Jelas sekarang ada beda potensial antara A dengan D. Ini jelas ya, karena satu positif, satu negatif. Dari mana? Berarti ada aliran muatan lagi.
ada aliran muatan. Kita asumsikan juga aliran muatan positif aja gitu ya. Ada aliran muatan positif. Lagi tadi kita asumsikan bahwa V-nya lebih besar. Jadi sekarang kita asumsikan juga bahwa Q1 lebih besar daripada Q2. Kita asumsikan bahwa Q1 lebih besar daripada Q2. Nah, jadi ketika ada aliran muatan positif mengalir ke sini. Nah, kalau yang tadi muatan positif, jadi ini muatan positif itu mengalir dari kutub positif ke kutub positif lagi. Positif ke positif. Jadi artinya muatan Q1-nya berkurang, muatan Q2-nya bertambah. Muatan Q2-nya bertambah. Nah, kalau yang ini muatan positif itu ngalir ke muatan dari positif mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi akhirnya muatan Q1-nya berkurang, tapi muatan di C2 itu juga berkurang, gitu ya. Karena beda potensial sekarang antara karena ada muatan positif ke kutub negatif, beda potensial antara keping positif dan keping negatif di C2 itu juga mengecil. Mengecil. Nah, jadi nanti mengalir terus beda potensial antara keping-keping di C2-nya makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai nanti tidak ada lagi beda potensial antara keping-keping di C2. Jadi nanti setelah muatan itu mengalir, pada akhirnya ini plus minus masih. Nah, sekarang keping kapasitor C2 itu netral. Artinya dia tidak lagi punya muatan di sini. Tidak ada lagi muatan. Kapasitor C1 masih punya muatan sisa karena Q1 lebih besar daripada Q2. Ini C1, ini C2. Nah, ini bukan lagi AB, misalkan beda potensialnya adalah apa? PQ gitu. Yang ini kosong. Nah, sekarang kapasitor C2 itu kosong. Artinya di sini juga tidak ada beda potensial antara ujung-ujung kapasitor C2 ya. Ujung-ujung kapasitor C2. Nah, jadi di sini beda potensialnya 0, ujung-ujung sini, di sini beda potensialnya masih ada, karena dia masih bermuatan. Nah, tentunya muatannya adalah Q1 minus Q2 sekarang. Sisanya. Karena Q2 udah dipakai untuk ngisi, untuk pindah sebesar, untuk menetralkan si C2 ini. Untuk menetralkan si C2 ini, jadi sekarang muatan yang disimpan dalam C1 bukan lagi Q1, tapi tinggal Q1 minus Q2. Nah, tapi sekarang masih juga ada beda potensial. Ini ada beda potensial antara kapasitor 1 dan kapasitor 2. Antara kapasitor 1 dan kapasitor 2. Jadi masih juga ada aliran muatan.
Masih juga ada aliran muatan positif. Ngalir ke sini. Sampai kapan? Ya sampai sekarang tetap tegangan kapasitor 1 sama dengan tegangan kapasitor 2. Sama dengan tegangan kapasitor 2. Jadi nanti pada akhirnya plus minus, ini juga plus minus, ini masih C1, ini masih C2, tegangannya sebut aja ini R, ini S misalkan, bentuknya ini R, ini S. Nah, sekarang ini kita sebut sebagai case 1 final, ini jadi Q2 final, dan sekarang beda potensialnya udah sama-sama R, S. Nah, sama halnya dengan yang ini, tidak ada muatan yang bocor juga. Jadi ketika tidak ada muatan yang bocor, ya ini sama. Ketika tidak ada muatan yang bocor, maka Q1 final ditambah Q2 final harus sama dengan muatan awalnya. Nah, muatan awalnya, kalau yang ini adalah Q1 plus Q2, sekarang muatan awalnya adalah Q1 min Q2, yang ini adalah 0, yang C2. Yang C2 itu tidak bermuatan. Jadi ini sama dengan Q1 minus Q2. Dan tentunya sekarang juga sama, VRS atas, saya kotakin. VRS atas sama dengan VRS bawah. Jadi kita dapatkan apa namanya, Q1 final per C1 harus sama dengan Q2 final per C2. Lagi kita bisa solve, kita dapatkan persamaan yang sama ya dengan yang ini. Kita copy saja. Saya paste di sini. Nanti yang membedakan adalah ini tidak lagi plus, ini min. Ini bukan lagi VPQ, ini VRS. Oke. Nah, jadi bedanya kalau yang ini, itu kita ada 2 step. Ketika kita hubungkan, ada aliran muatan, kemudian sampai tegangan kapasitornya sama. Nah, sedangkan kalau yang dihubungkannya berlawanan, itu ada penetralan dulu. Dari sini ke sini ada penetralan dulu. Sampai akhirnya dia netral, tidak lagi ada beda potensial, tidak ada lagi muatan, kosong. Nah, baru kemudian ada aliran sampai tegangan kedua kapasitornya sama. Jadi makanya muatan totalnya sekarang tidak lagi Q1 plus Q2, tapi Q1 min Q2. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan.
Siapa yang ngacung? Iya saya, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, yang untuk yang skenario yang terakhir, kan itu ada penetralan dulu ya, Pak, ya? Ya. Nah itu, eee, selalu apakah dari C1 ke C2 atau bisa sebaliknya gitu, Pak? Bisa sebaliknya, bergantung nanti mana yang lebih besar sebenarnya charge-nya, Oh, muatannya. Kalau di sini kan kenapa ngalirnya dari Q1 ke Q2, dari C1 ke C2 karena saya asumsikan di sini, Q1-nya lebih besar daripada Q2. Asumsikan aja. Yang jelas yang idenya adalah dia ngalir dari yang muatannya besar ke yang kecil. makasih, Pak. Ya, kalau nanti C2-nya lebih besar, yang ngalirnya berarti terbalik gitu ya. Ngalirnya terbalik. Jadi ngalirnya ke sini misalkan. Bisa. Jadi nanti akhirnya positif negatifnya terbalik ya. S-nya jadi positif, R-nya jadi negatif gitu. Nggak ada masalah sih. Tapi ngitungnya sama sih. Langkah-langkah ngitungnya semua sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dulu? Nggak ada?